mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Ibu Iis boleh, Pak? Bu Iis Nurfidawati. Akhir. Ya. Surat apa? Al-Maidah ayat 91. Silakan, Bu. Surat Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sadaqallahul. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Kemudian selanjutnya Mudatsir ayat yang ke-1 sampai 5 ini pendek-pendek. Pak Ali ini boleh minta supaya boleh. Ya, silakan Pak. Bisa dengar? Bisa. Mudatsir itu surat 74 ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Artinya ya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya surat Al-Anfal ayat 11. Tadi ada Ibu Siti Rohaya, silakan Bu Siti. Belum ketemu. Ini aja Al-Maidah nanti saya. Oh gitu, baik. Kalau gitu saya cari teman yang lain yang sudah siap. Mungkin Hasan, silakan Pak Muhammad Hasan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Langsung dibaca aja Mbak yang di layar. ya, boleh langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Mungkin ya. Ini Al-A'raf dan Al-Anfal yang ini. Maaf, ulangi. Saya yang salah nih. Al-Anfal nih. Ini Al-Anfal ya, ayat 11. Tadi saya salah Al-A'raf. Silahkan diulang lagi Pak. Ahsan. Oh ya, diulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 222. Pak Kusnadi boleh? Pak Kusnadi bisa? Bila belum siap maka saya minta Pak Haji Sidik, silakan. Pak Sidik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Shadaqallahul azim. Barakallah, terima kasih. Kemudian Al-Maidah ayat 6. Tadi Ibu Rohaya, siap? Silakan. Salam ya. Panjang sekali ternyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah
Idza kuntum ila sholati wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu yutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan. Mudah-mudahan dengan bacaan Bapak dan Ibu tadi membukakan pintu-pintu keberkahan dan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka kalian perhatikan, kalian dengarkan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi kita menjadi tentram, hati kita semakin tenang, tentram, dan mencintai setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana tema pada malam ini, yaitu tentang wudhu. Bagaimana wudhu itu bisa menghalau setan. Lalu apa yang harus dilakukan seseorang ketika melakukan wudhu yang dimaksud sehingga wudhu itu benar-benar bisa menghalau setan dan juga menenteramkan jiwa. Tadi beberapa ayat sudah dibacakan. Nah, ayat yang terakhir adalah tentang orang yang jika mau sholat, hendaklah mengambil air wudhu terlebih dahulu. Sementara ayat-ayat sebelumnya terkait tentang bagaimana kita menjaga kesucian.
Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Dan disinilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia adalah fitrahnya selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Nabi SAW pernah bersabda, at-tuhuru satrul iman. Jadi tuhur, apa itu tuhur? Tuhur itu bersuci. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kalau sebagian dari iman berarti kesempurnaan iman seseorang itu ditentukan pula dengan bagaimana dia menjaga kebersihannya atau menjaga kesuciannya. Tanpa menjaga kesucian, maka keimanannya tidak akan sempurna. Karena dalam hadis itu, tuhuru satrul iman, suci itu bagian dari iman atau setengah dari iman, bagian besar dari iman. Dan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Maka pada ayat yang baru kita bacakan tadi, beberapa ayat tadi, Rasul pernah bersabda, asbigul wudu, sempurnakan wudu, untuk agar sholat kita sempurna, agar kita benar-benar bisa fungsi wudu itu benar-benar ada, maka kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurra muhajjalina min asaril wudu. Man istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Afwan sebentar, ini saya pindah perangkat dulu. Ini barusan tadi ada, mohon maaf. Mohon maaf, barusan komputernya mati, saya pindah ke HP, sekarang sudah hidup lagi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti itu umatku akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat, itu akan dipanggil. Jadi diseru umat Nabi Muhammad, khusus untuk umat Nabi Muhammad itu akan diseru. Ghurran muhajjalina. Nah, dalam keadaan malu-malu, tapi malunya malu yang baik ya, malu yang positif gitu. Ceria tapi agak menunduk malu, malu yang positif tentunya. Min asaril wudu, karena itu semua disebabkan oleh wudunya. Jadi karena wudu itu seseorang, nanti umat Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, wajahnya berseri-seri, bikin ini apa? Mempesona, ceria, gemesin lah gitu. Nah, muhajjalina
lebih dimaknai kepada gemesin, bikin gemes. Kayak kita ngelihat mungkin anak-anak bayi atau anak-anak kecil yang masih setahun 2 tahun itu kalau kita lihat, kita ajak main itu kan bikin gemes. Nah begitulah orang-orang nanti, orang-orang yang berwudu itu seperti itu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Oleh karena itu, siapa yang bisa menyempurnakan wudunya tentunya, maka sempurnakanlah. Jadi supaya lebih ceria, lebih menarik nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka sempurnakan wudu. Jadi wudu ini akan membuat seseorang bukan hanya di dunia saja yang membuat berseri-seri, tapi juga membuat berseri-seri sampai di hari akhir. Maka amalan-amalan yang bisa dibawa sampai hari akhir ya diantaranya berwudu, kemudian sedekah, sholat, membaca Al-Quran. Itu adalah amalan-amalan yang tidak terhenti hanya di dunia, tapi dibawa sampai di hari akhir. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan dalam 2 kitab, yaitu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Di mana kedua kitab tersebut dikenal dengan ketatnya dalam menyeleksi. Imam Bukhari dikenal dengan ketat dalam menyeleksi hadis, begitu pula dengan Imam Muslim. Imam Muslim pun sama, memiliki standar-standar yang ketat. Sehingga kalau menurut para ulama hadis, hadis yang ketat seleksinya sehingga dikatakan hadis yang paling sahih adalah hadis kitab Sahih Bukhari. Kemudian level yang kedua adalah hadis Muslim. Karena di antara syaratnya itu harus langsung ketemu. Hadis itu langsung ketemu orangnya. Perawi harus ketemu dengan orangnya. Katanya, enggak. Nah, kata-katanya ini masih diperselisihkan gitu. Kalau ada masih katanya. Jadi harus langsung menyaksikan pada periode yang sama. Nah, ini yang membuat Imam Bukhari sendiri mengumpulkan hadis itu hampir 350.000 hadis. Sanad dan matan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai sanad itu dihafal oleh Imam Bukhari 350.000. Namun kemudian dipangkas beliau, diseleksi sendiri hingga tinggal 3.000-an. Berapa persen? Tinggal 3.000, 0,1%. Nah, itu menunjukkan hadis ini hadis yang kuat, yang bisa dipercaya, hadis yang sangat terseleksi. Kemudian para ulama menyebutnya hadis sahih. Dan ini termasuk hadis busyra atau nubuah. Apa hadis busyra dan nubuah? Hadis busyra atau hadis nubuah adalah hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan masa depan belum terjadi. Masa yang sekarang ini belum terjadi. Yaitu masa atau di alam yang berbeda di hari akhir. Dan tidak mungkin akal bisa sampai ke sana. Hanya wahyu yang bisa membaca keadaan masa depan. Kenapa kok wahyu? Karena yang tahu masa depan adalah pemiliknya, penciptanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menjaga wudunya, insya Allah bangkitnya pun dalam keadaan ceria, bangkitnya pun dalam keadaan cerah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tablughul hajjatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Jadi keceriaan, ceria dan cemerlangnya wajah seorang mukmin, cemerlang, ceria itu ditentukan karena wudunya. Ya, karena wudu itulah maka wajah menjadi ceria, cemerlang, berseri-seri.
Ini hadis dalam kitab Sahih Muslim. Wa an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Dari Utsman ibnu Affan, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau khalifah yang ketiga sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sebelumnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk dari, karena putri Rasulullah SAW juga menikah dinikahi oleh Utsman, sehingga beliau selain sahabat adalah beliau juga seorang menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan man tawaddo'a, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia memperbagus wudunya. Siapa yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahan itu akan berguguran dari jasadnya, Kharajat, keluar kotoran-kotoran, kesalahan-kesalahan. Makanya kalau orang ngantuk, ya ambil air wudu, jadi segar. Lemes badan, wudu, insya Allah akan termotivasi. Seorang siswa di kelas ketika tidak semangat belajar, ya disuruh wudu, nanti dia akan lebih semangat lagi. Sedang nyetir perjalanan jauh, kemudian kita agak ngantuk, ambil air wudu, insya Allah. Asalkan tidak ngantuk banget. Kalau udah ngantuk banget, misalkan di tengah malam, ya harus istirahat. Karena kalimat khotoyah sifatnya umum di sini. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai kesalahan-kesalahan keluar dari ujung-ujung jari jemarinya. Kalau digambarkan, jadi keluar semuanya kesalahan-kesalahan. Semua adalah karena wudu. Nah, dengan wudu maka akan dua yang akan dihilangkan dari tubuh kita, baik itu kotoran secara fisik ataupun kotoran secara non-fisik. Apa itu? Syaitan, godaan-godaan syaitan, was-was. Nah, pokoknya segala sesuatu yang dipicu oleh syaitan. Maka di sini dengan berwudu akan membuat kita lebih ceria, lebih segar, dan lebih bersih. Wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mislu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a misla wudu'i hadza tsumma qala man tawaddu'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilatan. Wa anhu, dan juga dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan juga qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a misla wudu'i hada, beliau berwudu seperti ini. Langsung Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mempraktekkannya. Begini kata sahabi Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Bagaimana dalam riwayat dalam kitab Bulughul Maram, beberapa cara wudu, di antara wudu yang diriwayatkan adalah dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, kepala cukup diusap.
Tawaddu'a misla wudu'i hada, berwudu seperti begini nih, kata beliau. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu, beliau bersabda di hadapan para sahabat, man tawaddu'a hakada, siapa-siapa yang berwudu seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya Nabi itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan. Salatnya, jalannya ke masjid, itu semua akan berpahala. Jadi berwudu dengan sempurna itu menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa, kharajat khotoyahu, menggugurkan kotoran-kotoran yang ada pada jasad ataupun fisik ataupun non fisik dari godaan setan, gangguan setan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kanat batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyyan minaz dzunub. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza tawaddal 'abdul muslimu awil mu'min," jika seorang hamba muslim, seorang yang mukmin, orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu berwudu, ghasala wajhahu, ketika membasuh mukanya, ghasala wajh kharaja min wajhi, maka dari mukanya itu kharaja min wajhi kullu khati'ah, akan keluar semua kesalahan-kesalahan. Semua kesalahan, kotoran-kotoran non fisiknya akan keluar semuanya. Nadara ilaiha bi'ainaihi, disebabkan kotoran-kotoran dari apa yang telah dilihat oleh matanya. Kita kan sehari-hari nggak bisa mengontrol, kadang mata kita ngelihat apa, memandang sesuatu mungkin yang diharamkan, melihat sesuatu yang tidak boleh. Maka dengan berwudu itu akan gugur itu kotoran itu. Ma'al ma', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena air itu. Karena air yang digunakan untuk berwudu, bersamaan jatuhnya air itu, maka kotoran itu bukan turun. Ini hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Au ma'akhir qatril ma', atau bersama dengan tetesan-tetesan akhir dari wudu itu. Ketika kita sudah berwudu begini kan berjatuhan kotorannya. Kemudian kita masih berjalan menuju masjid misalkan. Wajah kita masih basah. Lalu menetes air dari wajah kita itu. Nah, itu masih menjatuhkan kotoran sampai akhir. Hatta, di sini disebutkan. Akhir qatril ma', terakhir tetesan keringnya wajah. Subhanallah. Lalu Rasul melanjutkan, faidha ghasala yadaihi, lalu ketika seorang muslim dalam berwudu itu membasuh tangannya, kedua tangannya sudah dibasuh 3 kali, sunnahnya demikian, kharaja min yadaihi, maka akan keluar dari kedua tangannya itu kullu khati'atin kana batasatha yadah, akan keluar kesalahan-kesalahan
dosa-dosa yang disebabkan oleh tangan. Mungkin tidak sengaja tangan ini jahil, mungkin tidak sengaja tangan ini menghalangi orang, mengganggu orang, menyakiti orang, digunakan untuk sesuatu yang tidak manfaat, atau melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa, menyakiti orang, dan sebagainya. Maka dengan berwudu, kharaja kullu khati'atin. Setiap kesalahan itu yang disebabkan oleh tangan itu akan menetes berjatuhan. Ma'alma bersama dengan air yang digunakan untuk berwudu tadi. Air berwudu kan jatuh pasti ke bawah, nah jatuh. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan tetesan terakhir dari air yang digunakan membasuh tangan. Jadi kalau masih basah kita sholat, sampai sholat masih ada air menetes, itu masih membuang kotoran sampai akhir dari tetesan akhir. Akhiri qatril ma, itu akhir tetesan air yang digunakan untuk berwudu. Lalu Rasul masih melanjutkan, masih menasihati para sahabat yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faida ghusala rijlaihi, nah tatkala seorang mukmin itu mensucikan atau membersihkan, membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlah ma'al ma, maka kotoran-kotoran, kesalahan-kesalahan yang disebabkan batosatha atau masyadha rijlah, yang disebabkan oleh kaki, entah kaki itu nginjak tidak sengaja ataupun sengaja nginjak orang, atau itu kaki itu nginjak binatang, nginjak hewan, semut sampai mati, atau serangga sampai mati, atau digunakan untuk bermaksiat, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang menimbulkan kesalahan-kesalahan diakibatkan oleh kaki itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlah ma'al ma, akan berguguran untuk kesalahan-kesalahan bersamaan dengan air yang digunakan membasuh kakinya itu. Au ma'akhir qatril ma, disebutkan sampai tetes terakhir dari air yang digunakan untuk membasuh kaki. Hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub, sampai kemudian dia bersih, wajahnya bersih, kemudian wajah bersih, tangan bersih, kaki bersih, semua bersih, maka otomatis kharaja, dia keluar dalam keadaan bersih. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dengan begitu, insya Allah kita akan semakin termotivasi. Semakin termotivasi untuk menjaga wudhu kita. Ternyata wudhu itu bukan hanya sekedar jaga-jaga nanti biar ketika mau sholat gak repot. Bukan itu saja. Daripada nanti ke belakang malas, dingin. Bukan itu saja. Lebih baik wudhu sekarang, nanti dalam perjalanan nggak repot-repot. Bukan itu saja. Tapi jauh dari itu, wudhu itu ternyata menggugurkan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh anggota badan kita, anggota tubuh kita, wajah kita, mata kita yang melihat sesuatu yang dosa, atau tangan kita, atau kaki kita, atau hal-hal yang mengakibatkan dosa. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali kita jeda sejenak. Ada pertanyaan atau minum-minum dulu, dipersilahkan. Waktu saya serahkan sejenak kepada Bapak Agus. Baik, teman-teman. Ini ada jeda sejenak, kita bersama bisa, atau siapapun boleh bertanya tentang apa yang disampaikan oleh
Pak Ustadz, baik ini sudah ada yang raise hand, Pak Haryanto, disilakan Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau kita habis wudhu itu, kalau ada yang bilang jangan dikeringkan, itu mungkin ada hadisnya atau memang ada anjuran seperti itu, Ustadz? Jadi jangan dikeringkan air wudhunya. Mungkin itu, Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang lain masih ada, kita tampung. Ya Pak Ustadz, boleh tanya? Mangga. Maaf, barusan saya terlambat masuk. Begini Pak Ustadz, kalau wudhu itu diawali oleh bacaan basmalah, Pak Ustadz? Ya. Ya. Lalu di setiap gerakan wudhu, setiap anggota tubuh, misalnya menghusap muka, lalu membasuh lengan, apakah ada doa khusus ketika membasuh dan melaksanakan anggota tubuh yang lain secara satu persatu sampai kaki? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Cukup barangkali atau masih ada? Mungkin dua dulu. Baik. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi Bapak tadi, mohon maaf. Haryanto. Ya, bisa diulang sedikit Pak? Ini kalau habis wudhu itu ada anjuran untuk tidak mengeringkan atau dengan handuk, atau mungkin ada anjurannya seperti itu, gimana, Tat? Iya. Secara tekstual itu tidak, tetapi mengambil dari hadis ini tadi. Au akhiri kotrima tadi, sampai akhir dari tetesan air itu. Dari hadis ini. Kalau secara spesifik tidak. Ini artinya orang yang berwudu itu airnya itu biarkan saja sampai mengering sendiri. Karena tetesan terakhir itulah yang terus menggugurkan dosa. Nah, diambil dari hadis ini. Jadi hadisnya sifatnya tidak tersurat tetapi tetapi tersurat ya. Tersirat. Berdasarkan hadis tadi, sampai tetes akhir air yang menetes dari anggota tubuh kita. Itu. Maka dengan begitu logikanya ya, kalau kita langsung keringkan kan berarti sudah nggak akan menetes lagi gitu. Seperti itu. Maka dan ini menjadi amalan para ulama dan para sahabat, para orang-orang terdahulu itu jarang yang membersihkan bekas wudhunya itu dengan kalau sekarang istilahnya anduk gitu, kain tidak. Itu dibiarkan sampai sujud pun kadang basah tempat sujudnya itu. Basah karena air wudhu tadi. Seperti itu. Berarti kayak persepsi ya tadi. Ya. Coba. Jadi ditafsirkan seperti ditakwilkan. Terus yang berikutnya Bu, dari Bu Oji Pak Ustadz, itu tentang apakah di tiap gerakan itu ada doa khusus? Gerakan wudhu. Ya, memang ada riwayat, ada yang mengatakan begini setiap doa, setiap gerakan itu hendaklah membaca doa-doa. Misalnya Allah maksil khotoya ya. Misalkan kaki ya. Allahumma sabit aqdamana. Ya Allah, tetapkan atau kokohkan kaki kami pada hari di mana kaki-kaki tergelincir gitu. Kemudian ada lagi doa begini, ketika mengusap tangan ya, Allahumma fat yadaimi ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah tangan saya
dari melakukan kemaksiatan. Terus ketika berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, agunkan hamba untuk selalu bersyukur. Nah, terus ketika air dimasukkan ke hidung, ini a'udzubika min su'idar min ra'isin nar. Ketika mengusap wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Terus ketika membasuh mengusap kepala, harim sya'ri wa basyari 'alan nar gitu. Nah, barangkali Ibu hafal juga ya itu. Itu sering dibaca. Apakah lalu bagaimana kedudukan hadis doa-doa itu? Nah, doa-doa yang menyebutkan setiap gerakan dalam berwudu ataupun setiap membasuh anggota tubuh itu ternyata hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih. Tapi itu lebih kepada amalan-amalan. Gitu. Maka bagaimana? Bahkan riwayat yang sahih tidak ditemukan tentang berdoa setiap tadi Allahumma biyad wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu. Beberapa saya sendiri juga hafal doa-doa itu. Allahumma sabbit aqdami yauma yazil. Ya Allah, teguhkan kakiku pada saat hari di mana mudah tergelincir. Tetapi sekali lagi, ini tidak ada di dalam hadis-hadis sahih, tetapi hanya sekedar amalan-amalan orang yang berwudu saja. Lantas bagaimana? Ya, lebih sederhananya kita baca saja basmalah sebelum berwudu, karena setiap amalan itu kalau tidak dimulai dengan basmalah kan sayang ya. Bahasa Jawanya muspro gitu. Jadi segala amalan harus dimulai dengan basmalah. Terus ada pun nanti wajah akan gugur tidak, itu insya Allah akan gugur berdasarkan hadis tadi kesalahannya. Tiap seorang mukmin membasuh wajahnya, maka air yang menetes dari wajah itu akan membawa kotoran dan kesalahan sampai tetes akhir pada wajah. Kemudian tangannya pun demikian, kemudian kakimu pun demikian, tanpa kita memohon lagi, karena sudah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selalu mengingatkan para sahabatnya, asbigil wudu, jaga betul wudu, sempurnakan wudu. Begitu Ibu barangkali. Jadi intinya terkait tentang doa-doa untuk anggota tubuh dalam wudu itu tidak ada riwayat-riwayat yang sampai derajat sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada nama yang lain dong. Masih Pak. Ya, Pak Ustadz. Saya pernah mendengar ada cerita atau hadis, saya nggak tahu persis, mungkin Pak Ustadz lebih paham tentang di yaumil akhir nanti, kenapa umat Islam itu bisa dibedakan dengan umat yang lain. Nah, itu katanya dari wudunya. Nah, di situ disampaikan bukan berarti pasti benar gitu ya. Jadi ilustrasi saja bahwa kalau kambing semuanya hitam, kemudian ada kambing dengan kaki putih dan kepala putih, itulah kira-kira umat Islam bisa dibedakan dari situ. Itu hadis atau cerita aja Pak Ustadz? Ya, itu takwil atau tafsir atau ya tadi interpretasi. Interpretasi dari beberapa ayat. Kalau ayatnya kan jelas. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari nanti wajah-wajah itu menghitam dan wajah-wajah itu memutih. Bahkan ada anekdot, gimana dengan orang-orang misalkan yang memang di dunia Allah ciptakan dengan berwarna berbeda, hitam misalkan. Tetap dia akan memutih ceria.
Karena ketika di hari akhir semua sama, tidak ada yang beda. Di dunia misalkan putih, tapi karena nggak pernah berwudu, banyak maksiat, ya dia berubah di akhirat akan menjadi taswaddul wujuh, menjadi hitam pekat karena apalagi tidak ada cahaya. Cahaya waktu itu adalah cahaya masing-masing, cahaya yang dibawa yaitu cahaya amal. Kalau sekarang di dunia itu rahmat Allah SWT diberikan kepada seluruh umat manusia. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman itu Allah SWT menganugerahkan kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia. Dengan matahari maka semua mendapatkan cahaya, terang. Mau mukmin, mau kufur, mau siapapun dia dapat fasilitas oleh Allah. Tetapi di akhirat tidak. Ada yaum tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Yaumun tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Pada hari itu, hari di mana nanti terbagi menjadi dua wajah-wajah tabyad, putih ceria, dan wajah-wajah taswad, menghitam. Siapa mereka yang tabyad? Beberapa riwayat dalam tafsir Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan bahwa mereka adalah alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman lagi beramal soleh. Otomatis kalau orang beriman kan berwudu, beramal soleh, dan di antara penghulu amal soleh adalah sholah. Pertama kali awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah. Sholat puncak atau yang paling utama itu sholat, dan yang akan dihisab, diperhitungkan kan sholat. Dan sholat tidak mungkin sah kalau tanpa berwudu, soalnya tidak ada air, maka bertayamum di sini. Maka di antara sebab wajah menjadi ceria itu adalah karena wudu. Nah itu interpretasi atau disebut dengan tafsir bil akli atau bil ra'yi, atau tafsir biroyah atau biroi, pakai akal, pakai analisa, pakai interpretasi, digabungkan beberapa sumber ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW menghasilkan satu kesimpulan. Nanti ada dua jenis wajah, wajah putih dan wajah hitam. Wajah putih adalah mereka-mereka yang alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah pasti orang beramal soleh pasti orang sholat. Karena amal soleh itu yang paling utama, paling tinggi, paling menjadi barometer adalah sholat. Bagaimana ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat benar maka nggak mungkin berbuat fahsya dan munkar. Berarti sholat ini amal soleh itu ya sholat itu diantaranya. Nah maka wudu, sholat tidak akan sempurna tanpa melakukan sebelumnya berwudu, bersuci. Kalau nggak ada air, ya tayamum. Nah itu jadi wudu menyebabkan seseorang nanti akan menjadi berseri-seri di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Awim kayaknya mau nyoba bertanya. Pak Arif Margo, silakan. Sudah di-on-kan mic-nya? Silakan. Ya. Belum ya. Oh, ini suaranya belum terdengar, Bapak Harsio. Harsio, suaranya belum muncul. Mungkin masih kecil itunya apa? Volumenya. Sudah unmute sudah. Bagaimana cara menjaga wudhu? Kalau kita kan pernah mendengar juga bahwa Bilal itu selalu menjaga wudhunya. Bahkan dikatakan ada hadis yang bahwa terompahnya Bilal itu sudah kedengaran gitu ya oleh Rasulullah. Nah, ketika kita itu batal gitu, apa terus kemudian batal wudhu atau bagaimana? Karena kalau ya terus terang aja saya belum bisa juga ingin meniru seperti itu, menjaga benar-benar wudhunya. Apalagi kalau di perjalanan bagaimana itu?
Nah, pengertian menjaga wudhu ini apa, tak? Menjaga kentut, kalau kentut misalnya maaf ya, buang air gitu, atau buang air besar maupun angin gitu, apa kita tekan, mengedan gitu, atau menahan gitu, atau bagaimana, tak? Ya. Kita baca teksnya dulu ya, Pak Ji ya, teks tentang wudhu dan Bilal ya. Itu dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Nabi memanggil Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannati ma dakhaltul jannata qat illa sami'tu khashatak amami. Dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashatak amami." Ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Mi'raj, Isra itu ke Palestina, kemudian Mi'raj dilanjut ke Sidratul Muntaha. Perjalanan pada Isya sampai sebelum subuh sudah balik lagi ke Makkah di rumahnya Ummu Hani, bibinya, dengan kendaraan buruk sampai di Palestina, kemudian dibawa oleh bersama malaikat Jibril, Allah SWT naikkan ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana diperlihatkan surga, neraka, dan berbagai keadaan-keadaan yang sifatnya gaib. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan bersama para sahabatnya, beliau panggil Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Apa sih rahasianya? Kenapa kamu mendahului aku masuk surga? Madakhaltul jannah. Madakhaltul jannah. Aku tidak masuk surga kecuali, atau aku ketika masuk surga, sami itu khos-khosatak amami. Sampai-sampai aku mendengar khos-khosatak itu sendal terompah yang dari kayu itu ya. Trak, trok, trak, trok, trak. Kan kedengaran banget. Terompah kalau sekarang udah nggak ada ya. Zaman dulu itu terompah itu terus pakai, kalau di kita pakai ban ininya, tali sendalnya. Aku dengar suara terompah sendalmu itu di depanku. Dakhaltul barihatal jannah fasamitu khashatak amami. Aku memasuki surga di malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku. Itu ketika Mi'raj. Apa jawab Bilal radhiyallahu anhu? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ma azzantu qattun illa shallaitu rak'atain." Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Jadi sholat 2 rakaat. Kapan? Sholat tahiyatul masjid, atau sholat syukur wudu, atau sholat qabliyah. Wa ma asabani hadasun qat illa tawadda'tu indaha. Atau setiap kali aku berhadas, aku batal wuduku, aku lantas berwudu lagi. Jadi beliau selalu membebani dirinya itu mewajibkan dirinya, membuat dirinya itu setiap masuk masjid dia harus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan setiap batal beliau berwudu. Itu ternyata 2 amalan itu yang membuat Bilal bin Rabah masuk surga. Terompahnya terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru karena azannya yang dikumandangkan begitu berkesan. Wa ra'aitu anna lillahi 'alayya rak'atain. Wa ra'aitu anna lillahi 'alayya rak'atain. Dan aku anna lillahi 'alayya rak'atain. Membebankan diriku atau mewajibkan diriku atau membiasakan diriku itu untuk Allah. Selalu sholat 2 rakaat dan wudhu tadi. Udah. Jadi benar-benar digadikan kepada Allah, ya Allah, saya setiap batal wudhu. Jadi motivasinya adalah
sudah menjadi terikat dirinya dengan Allah. Ternyata ketika beliau masih hidup saja, Nabi sudah memberikan busyra, kabar gembira. Jadi cara menjaga wudhu ya ketika kentut berwudhu begitu. Bukan lantas ditahan-tahan. Karena ada dalam sebuah hadis ketika seseorang menahan kentut, entah mau BAB atau buang air kecil, itu seperti menahan bara. Jadi kalau mau ketut saja. Itu sehat kan. Apalagi kalau orang yang punya penyakit biasanya kalau sama dokter kan justru disuruh kentut kan. Kembung itu kan disuruh kentut. Kalau nggak kentut malah. Nah, jadi bukan menahan dalam arti mau pipis ditahan, takut batal, mau BAB ditahan, itu justru membuat dirinya terkena penyakit. Sakit. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan ceburkan diri kalian ke dalam kerusakan, kebinasaan. Jadi kalau nahan pipis karena motivasinya menahan wudhu, itu justru salah. Karena ayatnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan ceburkan diri kepada masalah, kehancuran, kerusakan tubuh, kerusakan kesehatan. Ya kalau mau pipis sudah pipis. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pun pernah meriwayatkan suatu ketika beliau menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang, seorang wanita, beliau sholat malam, saking semangatnya sholat, tidak ingin tertinggal dalam malam itu, beliau sholat wanita ini sampai ngantuk dan tangannya memegang tali, jadi sholat itu sambil ngantuk. Beliau laporkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Fal tanam, hendaklah wanita itu tidur. Jangan diteruskan dalam kondisi ngantuk dia sholat. Jadi hendaklah tidur. Kenapa? Karena orang sholat dalam keadaan ngantuk itu kan nggak akan fokus baca Al-Fatihah, tahu-tahu sudah selesai saja, lewat 2-3 ayat, tahu-tahu lupa udah berapa rakaat, dikiranya sudah 4 ternyata baru 2 dan sebagainya. Jadi bukan dalam kesadaran yang sempurna. Nah, apalagi masalah wudhu, masalah menahan tadi, menahan kentut ditahan-tahan, akhirnya saking ditahannya justru pas akhir-akhir keluarnya tambah gede lagi. Dan menyebabkan penyakit. Nah, itu. Jadi menahan, menjaga wudhu dalam arti ketika kita batal, ya sudah kita ambil air wudhu sebagaimana tadi riwayat Bilal bin Rabah, dan ada beberapa riwayat yang lain batal ngambil lagi wudhu, batal lagi ngambil lagi wudhu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit, kalau ini kan ada tayamum kan, sebenarnya kalau terjemahan bebasnya adalah pengertiannya adalah mengganti itu ketika nggak ada air. Apakah tayamum juga bisa digunakan ketika kita safar dalam perjalanan, di dalam mobil atau di kereta api dan sebagainya, di mana air itu tidak ada, kemudian katakanlah kita tadinya dalam kondisi suci, dan di tengah jalan, di tengah perjalanan itu kita batal ya, atau yang lain begitu, boleh nggak kita dengan maksud memelihara kesucian itu dengan tayamum? Ya, dalil tayamum itu ada pada surah Al-Maidah ayat ke-6 ya. Setelah Allah perintahkan mau sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai akhir. Wahai orang beriman, jika kalian mau sholat maka berwudulah gitu. Nah, setelah selesai tentang wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum mardha, Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardha,
dan jika kalian sakit. Nah, pertama sakit. Yang kedua, au ala safar atau dalam perjalanan. Pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan. Au ja'a ahadum minkum minal ghaid atau dari belakang, dari buang hajat. 3. Yang keempat, aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Dalam makna beberapa diantaranya adalah hubungan suami istri. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, bersentuhan kulit wanita perempuan. Falam tajidu ma'a, tidak dapat air, tidak didapati air, tidak ada air untuk berwudu, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci. Caranya famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usap wajah dan tangan. Gitu. Nah, ingat, perlu kita perhatikan di sini. Di sini perintahnya idza kumtum ilas sholat, kalau mau sholat. Maka dari ayat ini, idza kumtum ilas sholat, ada syarat jika mau sholat. Beberapa ulama, di antaranya ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah, bahwa tayamum itu merupakan bersuci pengganti wudhu bagi orang yang mau sholat. Bagi orang yang mau sholat. Itu. Kalau tidak sholat, tidak menggantikan. Jadi kenapa? Karena satu sisi dia punya kewajiban untuk sholat, di sisi yang lain dia tidak bisa berwudu karena nggak ada air. Maka alternatifnya harus tayamum. Sementara kalau menjaga kesucian, menjaga wudu, menjaga itu bukan kewajiban tapi anjuran sunnah, sehingga tayamum itu tidak menggantikan posisi wudu dalam hal sunnah. Nah, ini juga di dalam beberapa para ulama mengatakan bahwa Hambaliyah ya, ketika seseorang sholat sunnah, maka seseorang tidak diperbolehkan tayamum. Karena tayamum hanya untuk sholat fardu. Dan 1 kali sholat fardu. Maaf, Syafi'iyah. Jadi seseorang sholat duhur misalkan. Tayamum sebelum sholat duhur, sudah. Nanti mau sholat asar, tayamum lagi. Jadi nggak bisa dipakai 2 sholat. Kalau di qasar gimana? Untuk qasar, dia tayamum lagi. Karena sholat qasar jamak ya maksudnya ya, bukan qasar 1. Qasar jamak ya dia tayamum. Karena setiap tayamum itu untuk untuk ibadah-ibadah yang sifatnya wajib gitu. Meski ada pendapat sebagian mengatakan itu bisa digunakan juga untuk sholat sunnah bagi orang yang sudah terbiasa sholat sunnah tapi dia tidak mendapati air begitu. Namun pendapat mayoritasnya adalah itu untuk ibadah-ibadah yang fardu. Kalau nggak ada air mau sholat ya harus tayamum gitu. Jadi bukan 2 sholat. Kalau jamak, kalau takdim atau taksir gitu ya, itu kan satu kelompok sholat itu. Tetap aja tayamumnya 2 kali tapi ya, bukan 1 kali aja ya. Karena itu dua jenis sholat yang berbeda. Kan dibatasi dengan salam. Definisi sholat kan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Kemudian dilanjut lagi sholat berikutnya. Jadi digabung. Artinya ditarik. Maka itu 2 waktu. Begitu. Artinya kalau dalam kondisi tayamum, misalnya gitu perjalanan, kemudian mau sholat itu, misalnya sholatnya tetap di masjid, gitu. Masjidnya nggak ada air gitu misalnya. Iya. Itu tidak ada qobliyah sama ba'diyah gitu ya. Kalau misalnya sholat duhur itu. Nggak ada apa? Sholat rawatib lah gitu lah.
Oh ya, cukup untuk hal yang wajib saja. Ini pandangan mayoritas ulama jumhur. Meski ada yang berpendapat bisa untuk sholat-sholat sunnah, tetapi yang lebih kuat adalah untuk hal-hal yang wajib. Karena tayamum itu di sini, di surah, di ayat ke-6 tadi. Idza kuntum ilas sholah. Jika kalian mau melaksanakan sholat, sholat apa di sini? Nah, para ulama memahami sholat di sini adalah al-faraid, sholat-sholat yang fardu. Al-mafrudoh, sholat-sholat yang diwajibkan. Bisa dibuka di tafsir Tabari beberapa riwayat, nukilan riwayatnya. Nah, syaratnya adalah idza kuntum ilas sholah, as-sholah al-ma'rufah. Tuh. Dan tidak ada air. Nah, falam tajidu ma, tidak ada air. Baru tayammamu, berganti dari wudu dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Ya, baik, teman-teman semua, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau pada Pak Ustadz, silakan. Tadi udah banyak bertanya, mengisi kekosongan, barangkali yang lain masih ingin bertanya juga, disilakan. Iya, mungkin saya tanya. Silakan Pak Arjid. Iya, kebetulan tadi itu saya sangat tertarik soal tadi tayamum hanya untuk sekali ya, untuk sholat itu. Tadi saya masih penasaran soal yang terkait dengan kita jamaah qashar tadi. Jamaah terus kemudian di qashar itu kan cuma dua-dua, terus katanya begitu kan langsung kita qomat dulu, qomat lagi, baru sholat lagi. Jadi pada saat itu kita berarti habis salam langsung mengambil caranya kita tayamum dulu, baru kita baru artinya itu nggak bisa nggak langsung, nggak bisa Pak ya, itu ya untuk tetap hanya sekali gitu. Ya, itulah pendapat yang diambil mayoritas. Dalam kitab Syafi'iyah itu ada di Safinatun Najah ya, di sana diuraikan. Nah, terus kalau kita ada itu nggak tahu, kami dasarnya juga masih nggak agak kurang paham kaitannya dengan bahwa kita kaitannya dengan sholat sunnah, utamanya tahajud gitu. Wudu itu jangan dianjurkan sebelum kita sholat tahajudnya kita niatin kita sholat sholat wudu, batu wudu itu 2 rakaat, itu hukumnya gimana? Ya, nah, tetapi ada pendapat yang lain bahwa kalau tadi satu pendapat pertama ya, pendapat yang lain bahwa tayamum itu bisa menggantikan wudu dan bisa digunakan untuk yang lain, amalan-amalan yang lain termasuk mengaji ya. Kemudian mau baca Al-Quran, ya. Kemudian tawaf. Ya, kalau tawaf memang harus dalam keadaan wudu gitu. Itu pendapat yang lain seperti itu. Jadi ada 2 pendapat di situ. Nah, ini juga berdasarkan ada dalam hadis, dalam kitab Sahih, dalam kitab Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram itu ini ada kisah begini. Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah meriwayatkan, kharaja rajulani fi safarin fa hadratis shalah. 2 orang pergi melakukan perjalanan. Maka dalam perjalanan itu beliau mendengar sholat, mendengar adzan. Jadi sudah masuk adzan. Sudah masuk sholat, waktu sholat. Walaysa ma'ahum ma', tidak ada air untuk digunakan berwudu. Fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya. Lalu keduanya pun ambil tanah atau debu digunakan untuk tayamum, lalu keduanya sholat fardu. Di sini tidak disebutkan sholat apa, sholat fardunya yang jelas sholat fardu. Apakah zuhur atau asar atau sholat salah satu dari 5 waktu itu. Yang jelas di sini sholat fardu. Suma wajadal ma, karena
indikatornya adalah ada adzan ya, dengan adzan. Satu-satunya ya hanya sholat fardu kan yang menggunakan adzan. Tsumma wajadal ma' fil waqti fa'ada ahadu masalah wal wudu wa lam yurid al-akhar. Nah, ketika sudah sholat, sudah selesai nih, jalan. Nggak lama kemudian keduanya dapetin air, ada air. Wah, ada air. Berhenti mereka. Yang satu berwudu lagi, kemudian sholat, mengulang. Yang satu enggak. Ada ahadu masalah. Yang satu mengulang sholatnya. Karena dapat air dan digunakan untuk berwudu. Berarti tayamum tadi dianggap gugur ya. Wudu tadi, sholat tadi dianggap tidak sah karena dia pakai tayamum sementara dia dapat air. Jadi gugur. Sementara yang kedua, meski ada air dia enggak berwudu lagi dan nggak sholat lagi karena sudah meyakini bahwa itu sudah melaksanakan sholat. Suma atai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu keduanya mungkin dialog debat. Ya, kamu nggak sah, kamu mengulang lagi kamu. Nah, akhirnya biasanya kalau pada masa dahulu, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada persoalan yang pelik itu langsung menghadap Nabi, langsung ada yang memutuskan. Datanglah keduanya kepada Nabi. Suma'ata ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya menghadap kepada Nabi, masing-masing melaporkan pada karoda dikalahu, melaporkan apa yang mereka berdua lakukan. Yang satu, ya Rasulullah, kami dalam perjalanan mendengar adzan, lalu kami tayamum, kemudian sholat. Selesai sholat, kami melanjutkan perjalanan, tidak lama mendapati air. Lalu saya berwudu dan mengulang sholat. Sementara ini, yang satu ini, beliau tidak mengulang wudu dan tidak mengulang sholatnya. Bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulang, artinya sudah mencukupkan tayamum dengan sholat tadi waktu datang sholat, waktu sholat dan meskipun dapat air nggak wudhu lagi. Asabta sunnah, sudah kamu dapat itu pahala, sudah dapat pahala, kamu dapat sunnahnya, itu sunnah menggunakan tayamum tadi, sudah sah sholatnya. Wa ajza'at ke sholatuka, kamu dapat pahala dari sholatmu, artinya sholatnya sah. Atas bagaimana dengan saya Rasul? Wa qala lil akhar, Nabi kemudian berkata kepada yang tadi mengulang, lakal ajru marratain, kata Nabi SAW, kamu yang mengulang tadi berwudu lagi dan sholat lagi, lakal ajru marratain, kamu dapat double 2 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-112. Berarti itu benar-benar. Bagaimana? Berarti benar-benar gitu ya. Artinya yang satu juga dibenarkan, yang satunya juga dibenarkan. Betul. Yang satu sah, yang satu udah sah dapat tambahan pahala. Pahala tayamum. Mengganti itu kan berarti sunnah, mengikuti Nabi dapat pahala sunnah. Sah sholatnya dapat pahala. Yang satu lagi sah sholatnya dapat pahala sunnah, tapi dapat double. Kamu sah sholatnya dapat pahala sunnah double, marrota ini. Nah persoalannya dua-duanya sah boleh, tapi banyak pahala yang mana? Gitu? Banyak yang butuh lagi ya. Yang butuh lagi dan ngulang lagi dapat laka ajrani, dapat 2 pahala, atau lakal ajru maratain, dapat double. Yang nggak ngulang dapat pahala dan sah sholatnya. Maka dari sini sudah mereka nggak berdebat lagi, berarti dua-duanya boleh. Maka dari sini bisa diambil pelajaran juga. Tuh Bapak membuka kitabnya ya. Lagi iyalah, cari-cari saya baru ada itu belum ketemu. Bab tayamum. Bab tayamum itu bab ke-9.
bab 9. 9 itu, Pak. Bab tayamum bab 9. Kalau urutan dari bab tayamumnya itu hadis ke 1, 2, 3, 4, 5. Hadis ke-5. Baru buka juga dulu, lama nggak belum buka. Atau belum ketemu. 112 ya. Itu. Halamannya. Kalau halaman beda-beda ya. Oh, beda-beda. Kalau tempat saya 37. Nanti kalau halaman tergantung cetakannya. Cetakan satu penerbit dengan penerbit yang lain sudah beda. Oh iya. Nomor juga kadang beda. Jadi bab yang bisa menyamakan tuh bab urutan. Jadi di sini bisa diambil hikmah bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tadi, si fulan tadi, kemudian dia tidak ngulang, itu berarti tayamumnya itu hanya untuk sholat fardu. Dan dia sudah melaksanakan sah. Sementara yang mengulang tadi, dia dapat 2 double. Maksudnya tayamum dan sholatnya yang pertama itu dapat pahala. Wudhu dan sholatnya itu dapat pahala. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tayamum untuk melaksanakan sholat sunnah itu boleh. Ini pendapat yang itu. Sekarang kita berpikir begini. Orang yang mengulang tadi, kira-kira sholat yang pertama tadi itu sholat sunnah atau fardu nilainya? Pertama logiknya fardu kalau saya melihatnya. Yang kedua? Kedua sunnah. Kedua sunnah. Iya, kalau mengertinya begitu. Karena istilahnya kalau saya tangkap seperti itu, bahwa itu kewajiban sudah ditambahkan seolah ya keduanya itu merupakan tambahan. Bisa juga dibalik. Dibalik ya. Yang pertama itu menjadi sunnah karena diganti dengan yang kedua. Oh gitu. Karena dengan air kan? Oh iya. Air lebih kuat gitu. 2. Nah, berarti sholat yang pertama tadi sunnah tadi itu bisa dilakukan dengan cara tayamum. Nah, ini yang diambil pendapat bahwa dibolehkan tayamum itu untuk amalan-amalan sunnah begitu. Sementara kalau mengambil yang riwayat yang satu orang yang tidak ngulang tadi, cukup sekali tayamum itu hanya untuk sholat fardu. Seperti itu. Nah, niatnya gimana, Pak? Pada saat kita mengulang tadi, apa kita niatnya sholat mengulang yang tadi sebelum itu atau langsung seolah kita belum terjadi dan menjalankan sholat wajib yang pertama tadi? Ya, dari kisah 2 orang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang mengulang tadi kan kenapa dia harus mengulang? Karena tidak yakin sholat yang pertama tadi itu diterima karena dia sudah mendapatkan air. Sehingga dia mengulang, kan gitu. Dia ragu, wah tadi saya tayamum sholat, tapi sekarang udah dapat air. Aduh, saya ganti. Dia khawatir yang sholat pertama tidak diterima. Ternyata kata Nabi, pahala. Nah, dari sini, maka niatnya tetap ya sebagai pengganti dari wudhu. Gitu. Ya ini kisah inilah yang nanti akan menjadi menjadi referensi hukum. Yang sumber hukum itu kan 1 Al-Quran, 2 hadis Nabi SAW, yang ketiga ijma. Kemudian ada qiyas juga. Ya, Pak Ustadz. Itu Bapak ya, Bapak Arsyo. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Begini Pak Ustadz, jadi pada dasarnya tayamum itu bisa dilakukan karena kedaruratan ya Pak Ustadz. Kedaruratan, karena sakit, karena segala macam tadi yang sudah disampaikan, karena kedaruratan. Nah, tatkala tadi yang saya simak, itu kondisi kedaruratan itu oleh Rasul diakui bahwa sah sholat yang pertama bertayamum karena tidak ada air. Yang kedua juga ya. Jadi yang jelasnya kalau kita logika kita, kalau di dalam melaksanakan sholat udah tepat waktunya untuk ibadah, tidak
usah mencari-cari hal-hal yang semestinya, misalnya pada saat di situ ada tidak adanya tetap dilakukan sholat ya Pak Ustadz. Karena saya dulu pernah camping Pak Ustadz, camping di gunung itu nggak ada air. Ya saya lakukan ini, ketika saya turun sedikit itu air sudah ada. Nah tapi saya sudah melakukan ketika saya di atas. Nah itu yang saya lakukan. Jadi dalam kedaruratan saya tetap bertayamum. Mengulang tidak? Ya. Enggak mengulang Pak, karena saya sudah melakukan sholat. Jadi sholat itu tidak ada 2 kali Pak di dalam sholat wajib. Ya, Ibu tadi hadis tadi yang sudah saya baca bisa diperhatikan ya, tadi yang ditanya Pak. Iya, saya ngerti Pak. Jadi saya bawa logikanya aja. Ibu melakukan itu sudah sah dapat pahala, tidak perlu mengulang. Itu sama dengan rojulun lam yu'idis sholah tadi, seorang yang tidak mengulang lagi itu berarti sudah sah. Karena dia yakin itu. Dan kata Nabi sah sudah. Tapi yang ragu tadi, nah ini berarti kembali kepada kita yakin enggak. Saya sudah yakin ya sudah. Ragu. Nah, insya Allah kalau dua-duanya kata Nabi SAW yang menghadap keduanya tadi, ternyata dua-duanya dibenarkan. Ya. Sudah betul. Yang dilakukan Ibu betul insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini saya lanjutkan sedikit mungkin tuh juga Pak Arsya juga Ibu dan yang lain. Ini tentang tadi perdebatan apakah sholat tayamum bisa dilakukan untuk amalan-amalan sunnah yang lain. Berdasarkan tadi berarti bisa ya. Yang riwayat apa yang mengatakan bahwa cukup 1 sholat itu masih dalam bab tayamum di kitab Bulughul Maram juga hadis yang ke 116. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begini, minas sunnati alla yusolli rajul bitayamum ila sholatan wahidatan. Itu sudah menjadi anjuran agar seseorang tidak sholat dengan tayamum kecuali tayamum itu sholatan wahidatan, itu 1 sholat. Sholat duhur sudah. Kemudian sholat asar. Sumaya tamam mamuli sholatil ukhra, kemudian untuk sholat yang lain. Ini yang dijadikan landasan hukum. Tetapi memang dari sisi derajat hadisnya lebih kuat yang di atas tadi. Ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Seperti itu. Ini artinya memang perlu ditarjih, dikembalikan kepada ijtihad mana yang mau kita ambil begitu. Kalau seperti tadi yang menghadap kepada Nabi 2 orang tadi, ya berarti kan istafti qalbak, tanya ragu atau tidak. Kalau ragu, ulang. Kalau yakin, cukup gitu. Dan kata Nabi, asabta sunnah, sudah sah. Wa ajza'atka sholatuka, sholatmu dapat pahala sudah. Seperti itu. Demikian. Jadi kadang ada beberapa amalan yang memang riwayat itu banyak. Nah, ketika ada riwayat, kan kaidah di dalam ibadah itu al aslu fil ibadati haram. Asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sementara dalam tayamum dua-duanya ada dalil yang diajarkan Nabi SAW. Maka itu pilihannya wus'ah. Mana yang kira-kira lebih mantap selama itu ada dalil yang membimbingnya begitu. Gitu, Pak. Ya, sedikit. Ya. Masalah tadi kaitannya dengan tayamum untuk sekali sholat tadi, supaya kami akan perlu mungkin kalau ada teman yang nanya, ini kira-kira dasar untuk berlaku untuk sekalinya itu ada di mana? Di hadis yang terakhir pada bab tayamum. Oh gitu, ya. Sudah ketemu babnya? Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Iya. Bulughul Maram itu disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pensarah yang menjelaskan hadis-hadis Imam Bukhari. Nah, beliau menyusun kitabnya Bulughul Maram beberapa bab. Nah, bab ke-9 itu ada bab tayamum. Nah, hadis yang terakhir. Atau kalau diurutkan 1, 2,
345 6789. Hadis yang ke-9 atau nomor 116. Kalau nomor bisa berbeda. Ada itu dari Abbas radhiyallahu anhu. Minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammum ila sholatan wahidatan. Sumayatama mauli sholatil ukhra. Meski hadis ini ada catatannya sendiri, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada catatannya tersendiri dalam hadis ini. Begitu. Ya, baik. Oh, ini pasti itu. Ketemu ya? Keterangan. Tapi yang itu belum kok. Enggak. Yang paling akhir bab tayamum. Iya. Ya, ini tidak ada bab 9 itu hadis yang ke paling akhir. Sebelum bab nanti cari, Pak. Aduh, kita kan setelah bab tayamum bab haid ya. Nah, atasnya bab haid pas. Di sini masih masalah itu. Kayak mungkin ini kayaknya singkat, mungkin yang punya saya kayaknya nggak komplit ini. Oh iya. Berarti disuruh beli lagi, Pak, kitab. Iya. ini kitanya belum malam tapi lihatnya kok nggak komplit. Sawah komplit, mungkin belum ketemu. Ya nanti akan coba. Baik. Coba yang lain takut ganggu yang lain. Ya. Ya. Hadisnya yang seperti apa Ustaz? Bu Siti Rokhayah, suaranya belum jelas, mohon maaf. Itu mau tanya, hadis itu yang komplit, tadi bukunya seperti apa? Bisa ditayangkan di sini Ustaz? Di Oh ya. Tapi kitabnya bahasa Arab. Apa ya? Ini bukunya kuning. Arabnya Arab betul lagi. Ya, disebut kitab kuning. Kitab kuning itu kertasnya kuning. Dan tidak ada harokat, tidak ada komanya. Ya. Kalau yang itu bahasa yang ini tulisan bukan bahasa Arab. Ada terjemahnya, terjemah yang ini. Ada terjemahnya. Terjemahnya ada, cuman saya tidak punya yang Indonesia gitu. Di kitab lengkap ada. Ya, jazakallah. Pak Arsya barangkali. Nah, itu yang dipegang Pak Arsya bahasa Indonesia ya? Oh iya, betul Indonesia itu. Ada. Ya, mungkin saya bantu minta covernya mungkin yang diperlihatkan Pak, cover. Itu nanti tergantung cetakannya. Kalau cover saya yang ini, Arab. Ya itu covernya itu. Ibu di mana? Di Bandung atau di Jakarta? Bandung. Ya, di Palasari dekat, banyak. Tinggal Bulughul Maram terjemah. Atau di Ahmad Dahlan. Oh iya. Dahlan itu banyak. Atau di Al-Falah. Ya. Itu juga ada. Di Otesta itu ada Al-Falah, ada Dahlan ya. Ya. Di Palasari itu ada, tapi jangan di luar. Kalau di luar itu kan buku-buku pelajaran sekolah, LKS dan sebagainya. Itu di dalam. Itu banyak buku-buku. Ada di toko buku Muslim ya, itu banyak. Diskonnya besar-besaran di situ. Di online juga ada Pak Ustadz. Jadi oh ya, online lebih mudah ya. Lebih mudah. Juga ada di download. Kitab kuning lengkap. Ya. Itu udah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak salah ini di Bulughul Maram bab tentang kitab Thaharah itu ya. Ya, kitabnya Thaharah, babnya tayamum. Tayamum. Jadi kitab itu seperti bab. Kalau bahasa Indonesia itu kitab itu bab. Bab itu subbab, pasal. Dalam kitab Bulughul Maram itu ada kitab lagi. Nah, kitabnya ini nama itu kalau di Indonesia kan bab. Nah, dalam bab ini nanti ada bab juga. Bab ini sub atau pasal. Dalam pasal nanti ada beberapa hadis. Ya, kalau yang di kitab kuning lengkap ini di online itu sudah ada harokatnya juga ininya. Hadisnya. Dan ada artinya lagi. Lebih mudah itu, betul. Ya. Tidak harus
Tidak harus belajar nahwu sorof dulu. Langsung jadi. Kalau perlu baca terjemahnya gitu. Iya. Dapat. Iya. Baik itu. Ini judulnya silahkan aja, mungkin para jemaah ada yang kepingin mendownload. Judulnya Kitab Kuning Lengkap. Covernya apa ya? Bentar. Nah, ada tulisannya kuning juga, bener. Memang kalau internet, wah cahayanya. Iya, saya. Memang kalau yang download atau di internet itu kadang kita kalau baca namanya internet ke mata tuh kurang ini ya. Ya, kurang jelas. Kalau buku ini kan meskipun tidak akan pernah tergantikan buku. Meski secanggih apapun teknologi, tetap akan marem kalau baca buku. Saya juga meskipun internet ada, kalau megang lebih enak megang bukunya. Bacanya bisa dibolak-balik lagi, nggak pakai kuota. Coret-coret. Ada syaratnya kalau di internet, sinyalnya bagus, HP-nya bagus, memorinya cukup. Memorinya cukup. Dan baterainya juga harus. Iya. Kalau luput sama. Itu juga nggak cukup, harus ada pulsa. Nah. Yaitu pulsa kan nyawanya gitu. Nyawanya. Baik, barangkali ada yang lain, Bapak Ibu. Ya silakan, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya soal apa saja lah. Ini kalau soal berwudu kan sudah. Pak Arsyo, masih saya mute tadi. Coba diaktifkan kalau mau bicara. Masih saya mute ininya, Pak Arsyo. Di-unmute dulu. Masih mute. Belum. Itu unmute-nya di sebelah kiri bawah. Belum, speakernya masih. Bapak Arsyani di Bandung apa di Jakarta atau di Medan atau di mana, Pak? Di Pak Aryo di Bandung. Oh, di Bandung ya. Ya, baik. Mungkin ini kalau saya seandainya kita sedang tayamum, lagi tayamum, tapi tangan kita ada yang kita keperban gitu, yang ke bulan waktu yang perlu di kita basuh tadi ini nggak ada pengaruhnya gitu, Pak. Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu dibuka perbannya, Pak. Gitu. Itu sama seperti. Nggak harus dibuka ya, sama dengan wudu itu ya. Ya, sama seperti Nabi SAW ketika dalam safar, beliau menggunakan khuf. Khuf itu sepatu dari kulit. Beliau nggak lepas, jadi diusap. Maka dikiaskan ke sana. Tangan misalkan luka atau sakit diperban, nggak usah dibuka dulu, nanti dibuka, tayamum diikat lagi, dan buka lagi, repot, justru menyusahkan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kita yang mudah, tidak mempersulit. Maka dari sini pakai perban itu cukup diusap atasnya. Oh iya, terima kasih. Ya, Pak Arsyo, Pak Ustadz, dan saya kira sudah menunjukkan pukul 22 lebih. Ya. Maaf, terima kasih. Mungkin Pak Ustadz boleh menyimpulkan, kemudian menutup dengan. Baik, Pak Haji Agus. Alhamdulillah, dalam diri manusia itu ada kotoran sifatnya fisik ataupun non-fisik, abstrak dan non-abstrak, terlihat dan tidak terlihat, terasa dan tidak terasa. Bisa jenisnya najis, bisa juga karena akibat dari perbuatan. Dan dua-duanya disebut dengan kotoran, khubus, khaba'is. Oleh karena itu, perlu dibersihkan itu. Karena khaba'is ini adalah sarangnya setan. Setan itu paling senang dengan khaba'is. Maka a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, ada yang menafsirkan itu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah,
satu-satunya atau salah satu yang bisa membersihkan otomatis dua-duanya adalah toharoh, yaitu berwudu. Maka berwudu itu sebagaimana hadis tadi, hadis Nabi SAW, setiap ghassala wajhah kharajat minhul khotoyah, maka akan keluar itu kotoran-kotoran itu. Baik kotoran fisik pasti ya, kalau kita wudu kan yang kotor, yang ini kotor pasti keluar. Dan dosanya ataupun kesalahan yang non fisik juga keluar. Gitu. Juga dalam ketika ghassala yadaihi, ketika membasuh kedua tangannya, kharajat minhuma khotoyah au ila akhir qatrin minal ma, sampai tetes terakhir dari air yang digunakan untuk berwudu itu. Jadi sampai Bilal tadi didengar oleh Nabi SAW masuk surga, terompahnya itu sudah kedengaran duluan. Ditanya kepada Bilal, apa sih Bilal kamu mendahului saya? Jawab Bilal itu, saya menjaga 2 rakaat sholat sunnah dan menjaga wudhu ya Rasul. 2 itu. Itu mari para jamaah kita terus jaga wudhu, pelihara wudhu kita. Kalau batal kita berwudhu bukan hanya untuk sholat saja, tapi untuk menjaga diri kita dari kotoran-kotoran tadi. Kalau kita mau BAB, mau buang air kecil, mau maaf kentut, lepaskan saja, nggak usah ditahan-tahan, karena itu justru akan membuat penyakit. Nggak apa-apa batal, kemudian kita berwudu, insya Allah dapat pahala. Setiap amalan yang dilakukan dapat pahala. Berkali-kali berarti dapat pahala berkali-kali. Seperti tadi salah satu sahabat Nabi SAW tadi, sholat mengulang, dapat 2, double pahala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus gemar melakukan amal soleh dan mendapatkan pundi-pundi pahala, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan bersama orang-orang yang ceria. Ibyadat wujuhum, wajah berseri-seri, dan ashabul yamin, para golongan kanan yang diridai oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam jannahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum fastabiqul khairat, nasr minallahi wa fatihun qarib. Hapunten, mohon maaf atas segala kehilafan. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Agus Heri Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Ustaz. Sami-sami. Sekolah. Sekolah. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas kehadiran dan penjelasannya. Mudah-mudahan insya Allah pada pekan depan kita berjumpa. Kepada para jamaah, terima kasih juga atas kehadirannya, atas pertanyaan, atas aktifnya, atas tilawahnya dan sebagainya. Kehadirannya luar biasa dan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun Pak Agus. Oh iya, sama-sama Pak Joko. Ya, sama-sama Kang. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Heri. Iya Pak Arsyad. Kita tunggu rekamannya dari Pak Jaka. Kayaknya Pak Jaka rekam dari Jogja. Pak Arsyad di mana? Di rumah? Di rumah tadi habis dari masjid. Jadi agak telat tadi. Kita nambah-nambah ilmu kan dengan perkara ini kan kita bisa menggali lebih dalam gitu. Iya deh, insya Allah lah. Besok juga ada lagi kajian. Besok kajiannya tentang sholat nih. Kapan? Jadi Jumat malam, jamnya yang sama, jam 20. Sama. Oh iya. Insya Allah, insya Allah. Tempatnya beda. Dari Mudrikah Daud mungkin Bapak pernah ketemu. Kok putus-putus ya? Enggak Pak, Mudrikah Daud ini ya, apa namanya, ustadznya besok. Oh gitu, ya ya.
Iya deh. Udah Mungkin Bang Kaman. matikan. Kalian dia makasih. Assalamualaikum.